Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Assalatu wassalamu ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita malam hari ini diparingi sehat. Ternyata sehat itu kenikmatan yang luar biasa. Dan kita memang perlu sesekali sakit agar bisa menikmati sehat. Saya sekarang merasa nikmat sekali karena sehat. Kenapa? Karena habis sakit. Iya. Sakit itu sama nikmatnya sakit tetap kalah nikmat dengan ketika sehat. Kalau saya berada di kamar di rumah sakit, kamarnya besar, kamarnya bagus, pelayanannya luar biasa. Ya. Tapi baru 4 hari saya sudah pengen pulang, nggak kerasa. Kangen dengan kamar saya sendiri yang sempit, yang jelek, ya. Mobilnya paling telo, putih, lupa, tapi nikmat betul kalau sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya langsung ke pengajian karena sudah jam 1 kurang seperempat. Ya. Sakit hati. Ya. Habis sakit, Pak. Lagi sakit. Sekarang jam 8:04. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini saya menganggap pengajian pertama. Makanya yang pertama itu namanya warming up. Baru pengajian pemanasan. Nanti panjenengan tentu senang karena sebelum jam 9 kita sudah selesai. Nanti kita pulang kasih karena pengajian pertama, kecuali kebablasan ya, karena pertemuan jamnya jam 1 kurang seperempat. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang diperintahkan, yang diungkapkan oleh Al-Quran hukumnya wajib. Perintah-perintah kullu awamirillah wa huwal wujub. Semua perintah Allah itu wajib. Tetapi tidak semua perintah Rasulullah itu wajib. Imma wajiban wa imma tatawwu'an. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Bagaimana laisa kullu haramin haramun. Tidak semua yang diharamkan Rasul adalah haram, tetapi bisa jadi haram atau makruh. Ini contoh misalnya gimana ayat hadis itu yang mengatakan kullu hayawanin bi'barma'i haramun. Semua hewan yang hidup di 2 alam itu haram. Para ulama mengambil keputusan ada sebagian yang makruh. Ada ulama mengatakan haram, contoh katak, kodok. Ada ulama yang mengatakan makan katak itu boleh-boleh aja, tapi makruh. Tapi ada yang total haram. Ini. Kemudian zina bin wa mihlam.
yang mempunyai taring dan kuku yang tajam haram. Seperti macan itu haram. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh, tetapi sebaiknya dihindari. Ya, semoga ini urusan fikih. Ini kalau Umar bin Khattab ketika ditanya Umar, apakah biawak itu halal? Umar bin Khattab menjawab di tengah-tengah, saya enggak doyan. Umar bin Khattab tidak mengatakan halal atau haram, tetapi saya tidak doyan. Ada ulama mengatakan selama ayam masih ada maka kata haram. Selama kambing masih ada maka harimau haram. Tapi kalau kambing, kerbau, sapi, ayam sudah habis di muka bumi ini, barulah silakan makan ular, kata, dan lain sebagainya. Nah, ini dawuhnya dari Rasul. Tetapi kalau yang dari Al-Quran, haram itu qat'i, sudah terputuskan haram. Contohnya al-hinzir, apa hinzir? Babi. Itu haram. Semuanya haram. Sampai tulang-tulangnya haram. Sampai bulunya haram, semuanya haram. Kemudian yang kedua apa? Darah. Darah. Dulu zaman saya kecil sering di pasar itu orang jual dinding. Ya Bu, sekarang masih ada nggak Bu? Masih ada. Itu dunia orang sing ngelek. Soalnya bisa jadi mereka nggak tahu bahwa itu Al-Quran, itu haramnya nemen wong. Kemudian yang ketiga, binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Di bidaya sebelahnya tekel ngek haram. Tapi harus berhenti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau pesonya kedul bukan haram, makruh. Ya, makruh. Pasal kelas banget video. Ya, di kurban saya pernah melihat ada orang yang beli kambing itu ngeger-ngeger nganti orang pengen itu nggak boleh itu apa pesonya harus diasah tenanan gitu. Ya, karena mengasah peso itu pun juga butuh keahlian gitu. Ya, ibu bisa ngasah peso Bu, kebanyakan ibu nggak bisa. Yang kebanyakan bapak-bapak bisa, kebanyakan bapak-bapak gitu. Tapi yang di sini nggak bisa. Ada orang bisa ngasah peso, tajam betul. Ya, itu tajam betul. Peso durian itu bisa menyukur. Itu coba tanda peso tajam itu bisa menyukur. Di sini pakai itu keker apa itu berarti silet itu. Ya. Peso yang paling tajam itu menurut cerita, ini benar atau tidak? Itu pesonya Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Nabi Ismail. Tajam sekali. Sampai kata guru SD saya itu peso diletakkan gini, di atasnya dikasih kapas, ditiup terpotong. Bayangkan peso tajamnya dikasih kapas, nggak ditiup, itu kapasnya terpotong. Tajamnya kayak apa? Itu letakkan di kepala langsung dulu. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah satu lagi yang wajib, apa itu? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208.
itu wajib. Makanya kita harus selalu berjuang. Apa perintah Allah? Ini perintah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian semuanya ke dalam agama Islam itu kafah, keseluruhan. Ya. Tidak ada yang badannya masuk Islam sikile kepat kapit nang jowo. Ya. Buntute utik-utik nang jowo itu tidak. Semuanya. Sehingga makannya makan orang Islam, caranya cara orang Islam, cara memandang pun cara orang Islam. Nah, yang tidak Islami itu kan memandang ditelanjang dari tidak, memandang orang itu hanya sekilas saja, jangan sampai tersinggung. Kenapa mata bisa menyinggung orang? Karena kita manusia. Nah, kambing itu pendidikan orang tersinggung. Ya, yang tersinggung manusia. Kayak biarkan kampung dulu oke, cawe itu dulu oke terus dulu lingkungan itu cawe itu. Ya, karena cara memandangnya ngeres banget. Ada seorang ibu yang kebing wis tahu nih, yang kan pak barang pakai, yang depan lebih lagi menurut saya hampok. Ini adalah mata manusia. Ini tidak Islam. Matanya tidak Islam. Mulutnya, ya banyak orang yang sholat secara Islam, tetapi kalau berbicara nggak Islam sama sekali. Nek ngakak seru banget. Nek padu pinter pol, nek jenengi lincah. Nek nesuling moyang nemen keduaan. Itu ada yang orang-orang semacam itu. Makanya kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Dalam hadis dikatakan ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Salatlah kalian seakan-akan engkau sedang berhadapan langsung kepada Allah, seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Bisa nggak? Seakan-akan menyaksikan Allah, bisa nggak? Tidak bisa. Fa'ilam takun taro, kalau kamu tidak bisa melihat, fa'innahu yarak, maka Allah yang menyaksikan kalian sedang sholat. Jangan lupa ibu-ibu bapak, kalau kita sedang sholat itu disaksikan banyak sekali malaikat dan disaksikan oleh Allah sendiri. Iya. Ada orang sholat ruku ramoco, habis ruku langsung sujudnya cepet tempol. Itu banyak sekali orang-orang masuk itu. Saya melihat ini orang sholat gimana sih? Pantesan banyak orang sholatnya selalu ke masjid, selalu rajin banget ke masjid, tetapi rajin banget didengi wong. Kenapa? Karena dia nggak sholat. Lah, yang sesungguhnya sholat yang semacam apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sholatlah yang menyebabkan kita berbuat dosa dan berbuat maksiat. Yang mengendalikan itu sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun, tetapi ini berat sekali. Menjadikan sholat dan sabar menjadi penolong kehidupan kita. Yang menjadikan benteng kita tidak melakukan perbuatan dosa adalah sholat dan sabar. Beratnya bukan main. Innaha lakabiratun, sangat berat. Illa kecuali alal khashi'in, orang yang sholatnya dengan hati, bukan dengan fisik. Jalan dari rumah orang maca bismillah, masuk masjid orang maca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, panjenengan masuk membaca itu enggak? Seharusnya ada tulisannya loh di masjid ini. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma inni as'aluka rahmatak, dan sebagainya. Saya senang kalau saya selama ini paling senang kalau masuk masjid
di Banjarnegara. Itu naik ada tulisannya doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Turun tangga di sini ada tulisannya doa keluar dari masjid. Sehingga setiap orang keluar masuk itu ingat bahwa kita membaca doa. Nah, setelah saya biasa membaca di sana, dimanapun saya masuk di masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Gitu. Ya, sepisan aja tidak apa-apa bagi yang pelit. Ya, paling tidak 3 kali. Ya, ada ulama mengatakan sampai kita sholat tahiyatul masjid atau kita sampai takbir dari sana, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, terus sampai kemudian sholat atau tidur, Allahu Akbar, itu baru selesai membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu kasih sayang kepada hamba ya Allah. Itu disuruh terus mengalir kasih sayang Allah kepada kita. Ya, baik. Jadi ibu-ibu dan bapak, yang dimaksudkan dari Islam ini apa? Itu keseluruhannya. Jangan lupa, kita selalu mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran sangat berharga, bukan hanya ucapan ketika meninggal, ada orang meninggal dunia dan ngocok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, habis itu gerung-gerung nangis. Ini kan namanya nggak sadar, nggak memahami. Inna lillah, semua kita, semuanya, semua, tidak ada kecuali, semua lillah, milik Allah. Istri milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah, harta milik Allah, tenaga kita dari Allah, kaki, tangan, semuanya ciptaan Allah yang suatu saat akan diambil oleh Allah. Wa inna, dan semua itu ilaihi raji'un, kepada Allah harus dikembalikan. Kapan? Kapan mengembalikannya? Kapan? 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 Sekarang. Iya. Kita bisa berjalan atas nama Allah, untuk Allah. Bismillah. Sholat untuk Allah. Maka karena Allah diniatkan untuk Allah, berbuat baik pada istri. Kenapa? Karena taat kepada, semuanya dikembalikan kepada Allah. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kamu jangan mengikuti jalan perilaku akhlaknya setan. Kan setan itu ngajaknya kepada kejelekan. Panjenengan istri, bapak-bapak, panjenengan istri sedang marah, kemudian setan dibalas, Pak ya orang menang baik, balas. Kemudian panjenengan membalas menjamprat istri, ikut setan. Itu. Kenapa? Karena contohnya Rasul itu bukan didamprat istri, bukan disakiti oleh istri, tetapi disakiti oleh orang lain. Dan Rasul tidak salah sama sekali. Ketika Rasul mau ke pasar, tiba-tiba ada orang dari belakang, Muhammad. Rasulullah balik, dilugari wajah mulia Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah marah? Marah nggak? Tidak. Rasulullah hanya tersenyum, hanya dilawir begini kan. Kemudian misalkan di tanah, dan jalan lagi. Kalau panjangnya kira-kira gimana? Kalau saya tiba-tiba ada orang ludahi saya langsung berikan, saya langsung ke bawah, mulai mati. Ya kencengan tidak perlu lah, Jono batu. Iya.
Ini akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah sudah memberikan contoh wa ahsin ilaman asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang suka berbuat jelek kepadamu. Ini pernah kita sampaikan. Kalau kita hanya bisa berbuat baik pada orang yang baik-baik, tapi wong iso. Iya, sing ngantukan aja bisa. Iya. Apalagi yang tidak ngantukan, lu bisa berbuat baik kepada orang yang baik. Tapi orang bisa. Tapi berbuat baik kepada orang yang suka nyalai kita, berbuat jahat pada kita, ini enggak banyak contoh yang semacam ini. Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, itulah Rasulullah, itulah Islam. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh luar biasa banyaknya. Contohnya yang tadi itu, ketika orang itu 3 kali meludahi, kemudian pada hari keempat Rasulullah lewat di jalan yang sama, orang itu nggak ada, dicari oleh Rasulullah, ditanyakan tuh, orang yang suka meludahi saya kemana ya? Orang yang suka meludahi saya kemana? Ditanyakan macam itu, dijawab, ada orang yang tahu sedang sakit. Rasul, di mana tuh rumahnya? Itu di sebelah situ. Diparani sama Rasul, ditilii, didoakan semoga cepat sembuh. Pulangnya dari pasar dioleh-oleh jajan. Sampai 2 kali, baru yang ketiga kali orang ini sudah sehat, tiba-tiba meluk Rasulullah SAW, nangis. Ya Pak, kenapa engkau orang yang selama ini aku sakiti, ternyata engkau adalah orang yang sangat baik hatinya. Padahal orang yang menyuruhku tahu aku sakit, dia sama sekali tidak nengok. Loh, siapa yang menyuruhmu? Abu Jahal. Ternyata Rasulullah diludahi itu disuruh oleh Abu Jahal, jumpai gitu. Ya, orang zaman waktu itu ya semuanya jahat, pengen menghina Rasul, ya menghina aja. Untuk apa kok Abu Jahal sampai seserik itu pada Rasul? Abu Jahal pengen siji dingin-kan, pengen melihat Rasul marah, ya, pengen melihat Rasul marah. Karena Abu Jahal masih hidup, melihat kita suka marah itu senangnya pembuahannya. Iya, pengen melihat Rasul marah, karena kalau marah, nah kemudian disebarkan, diviralkan seantero Mekah, Muhammad marah, maka diajak cari ini ragu nesu, iya dunyo meneh dan sebagainya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, wala tattabi'u khutuwatis. Kita ini mempunyai hati 3 macam. Orang yang mempunyai hati yang pertama adalah yang mempunyai nafsu, namanya nafsu mutmainnah. Hatinya peka sekali untuk melakukan perbuatan baik, itu rajin banget. Karena ada orang itu kan begitu. Ada yang melakukan kebaikan itu rajin sekali, mendapatkan ilmu mudah sekali, mudah melaksanakan maksudnya. Itu kan ada orang yang bisa mudah menerima tapi melaksanakannya sedikit, bukan itu. Mudah melaksanakan. Ada pengajian membahas tentang baik-baiknya, bagusnya sedekah, benar-benar dilaksanakan. Gitu. Ada pengajian tentang istimewanya orang yang suka melaksanakan sholat duha, besok paginya langsung sholat duha. Tapi ada yang kedua, yaitu nafsul ammarah, lebih suka kepada hal-hal yang jelek. Ikut pengajian ping 16 tapi tidak satu pun yang dilaksanakan. Sing penting mangkat. Lagi malah orang makan sengin bojone nyong ya. Iya, ada yang semacam itu. Ada timbangan berdana ngomong apa mau kalau tak nanya perhatian dengan mengantuk apa si penting main. Iya, ada yang setengah-setengah semacam itu. Ya,
Dan ada lagi yang nafsu musawiyah namanya. Nafsu musawiyah ini nafsu ini banyak loh kita ngelakoni apik banyak, ngelakoni jelek juga banyak. Dari bercampur baur. Gitu. Ada orang seorang pedagang itu senang sekali bersedekah, tetapi dia dagang nganggo penglaris. Gimana? Penglaris sendiri haram, tetapi dia berusaha untuk menutup haramnya itu dengan sedekah. Nggak bisa, gitu. Nggak bisa yang semacam itu. Ada seorang pejabat katakan datang pada kiai, saya jujur telah korupsi kiai. Berapa? Katakanlah 2 miliar. Saya datang ke sini Pak Kiai, ingin bagaimana saya korupsi 2 miliar tidak berdosa. Kiainya tiba-tiba menjawab, oh itu gampang. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada orang yang berbuat kejelekan, ikuti dengan perbuatan yang baik, maka diampuni dosanya. Ittaqillah ayatuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan dosa kalian dengan perbuatan yang baik, yang benar. Nah, terus gimana kayak maksudnya? Jenengan korupsi 2 miliar, sedekahkan barang 300 juta, maka insya Allah dosa panjenengan sudah diampuni. Loh kok bisa gitu? Nah iya, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala di Surah Al-Baqarah 261 sudah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila min kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu perumpamaan seperti sebuah biji yang ditanam, tumbuh-tumbuhan berbiji setiap dahan berapa? Setiap dahan 100 buah. Min kulli sunbulatin mi'atu habbah, dan tumbuhnya 7 batang, berarti 700. 1 biji sama dengan 700. Kalau panjenengan sedekah 300 juta kali 700 berapa miliar? Maka pahalanya sudah nutup dosa. Ini jawaban ini benar gak sih? Jawaban ini benar gak? Jawaban Pak Kiai ini benar gak? Akal-akalan. Ini akal-akalan. Ya barang haram disedekahkan, barang haram disedekahkan, dapat pahala nggak? Ya enggak, karena terusnya. Nah kalau Bapak Anu, ini kebetulan di belakang saya lagi bangun asrama. Nah akhirnya ke sana tujuannya. Kemudian si koruptor Kemlu ini mengatakan, baik Pak Kiai, kalau gitu saya transfer nanti yang 300 juta, kemudian ditransfer 300 juta, jadi menghalalkan barang haram. Itu hati-hati. Ini mau dengar sih ibu-ibu ceritanya tadi, katanya banyak yang nggak mau dengar. Kan ketok aja ya orang. Ada seorang korupsi 2 miliar. Datang ke kiai, saya datang ke sini, saya itu korupsi 2 miliar. Saya ingin apa yang bisa lakukan agar korupsi saya tidak berdosa. Gampang. Rasul mengatakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat kejelekan, korupsi, ikuti dengan perbuatan baik, maka nanti akan dihapus. Padahal maksudnya Rasul tidak semacam itu.
Dan lagi Allah juga berfirman, barang siapa yang bersedekah maka dilipat gandakan jadi 700. Maka yang 2 miliar itu sedekahkan saja 300.000, nanti sudah nutup itu, pahalanya kan besar banget. 300.000 kali 700 berapa miliar? Padahal kamu hanya korupsi 2 miliar, maka selesai sudah. Makanya nih pejabat ini manut gitu. Kan kamu lutok. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, kembali lagi, yang dinamakan nafsu musawiyah ini menyamakan saja. Ada orang yang lebih gawe dosa, yang tak sedekah, yang lebih gawe dosa. Ada yang sedekah dulu jur gawe dosa. Ide. Jadi Gusti Allah itu kayak gampang gabusi apa ya? Ya, yang lebih ibu ada matanya lebih didengi wong tak sedekah 5.000 men dosane yang diampuni, atau yang tak sedekah 10.000 yang harus mampir nanti gue mempunyai mesin didengi soalnya ini yang dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar itu bisa ditutup pakai itu, padahal tidak. Yang benar adalah panjenengan sudah merasa dosanya banyak, maka saya berdosa banyak kepada Allah, saya akan memohon ampun kepada Allah. Apa? Dengan bersedekah. Di mana? Di Masjid An-Nur mencepat hati. Iya kan, dia di kono tulisannya, terus ada nggak sumbangnya sih nih? Lamanya tokoh. Ya. Karena ada orang yang ketika masjid ini menerima bantuan berupa infak, sedekah dan sebagainya, seakan-akan orang lain yang diminta, kita nggak merasa diminta, padahal kan setiap yang melihat itu diminta, masuk. Iya. Yang dimaksud sih setengahnya banyak, insyaallah. Ini maksud ini rasa paling sempurna jadi lega dewe. Nah, makanya yang dimaksud dengan udkhulu fis-silmi, kalau masuk kalian ke dalam agama itu dalam sisi ibadah, perilaku, muamalah, akhlak, semuanya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Saya tahu panjenengan semuanya belum mencapai itu, tapi kita kan terus berjuang. Terus berjuang. Seorang istri terhadap suami, rasanya gini, kalau kita bisa memberi hormat kepada orang lain, maka yang paling pertama dihormati adalah istri kita. Yang paling dihormati adalah suami ibu. Kalau kita bisa menghormati orang lain, maka orang yang pertama dihormati adalah ibu kita, bapak kita. Jangan sampai salah. Seorang ibu ada tetangganya lewat, monggo pak, monggo dari anaknya pinara pak, malu siapa? Itu masuk ke dalam rumah, ngapa sih dengan anaknya tetangga halus, berarti lucu nih pak, iya cantiknya, dinai bibinya dan lain sebagainya. Nah, kalau anaknya galak banget, tidak dong. Ya, dengan anak harus lebih, karena ini amanah. Amanah, jangan dicampur baur. Di satu pihak disayang, disekolahi, dibiayai, tapi digalaki terus. Jangan sampai tercampur-campur. Ini nanti kita masuk dalam ranah musawiyah, melakukan perbuatan baik, iya, tapi dosanya juga terus gitu. Nah, seperti orang berdagang, senang sedekah tapi pakai ewes-ewes. Ada ibu-ibu penyanyian yang dagang pakai penglaris, ngaku.
itu rezekinya yang ini, ya. Yang namanya benar itu ibaratnya darah, lawan penyakit. Darah lawan penyakit jadinya apa? Darah bertempur dengan penyakit, hasilnya apa? Nanah. Maka orang yang berdukun ketika mencari rezeki itu sama dengan makan nanah, minum nanah, ya. Dan itu nanti akan ditimpakan besok di akhirat. Luar biasa. Karena satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah syirik, musyrik. Makanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatan. Kecuali orang yang bertaubat. Makanya ada apa namanya, innallaha la yaghfiru an yushraka biha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sampai kapanpun. Gimana nih penjelasannya? Penjelasannya, orang meninggal dunia masih membawa dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi dosa-dosa yang lain bisa didoakan anaknya, ya, amal jariahnya bisa mengampuni dosa, amal ibadahnya bisa mengampuni dosa. Tapi kalau syirik sampai dibawa mati, ya sudah, selamanya dia dalam siksa. Dalam Al-Quran dikatakan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan perbuatan syirik, membunuh, berzina, maka pasti mendapatkan balasan. Yudha'af lahul 'adzab, dilipat gandakan terus dosa-dosanya. Wa yakhlud fihi muhana, dan kekal selama-lamanya di neraka. Ini terutama adalah perbuatan musyrik. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjuangan menjadi manusia musyrik kafah di antaranya adalah banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon ampun itu yang paling tepat adalah waktunya itu kira-kira 1/4 sampai setengah jam sebelum subuh. Makanya ibunya jam berapa? Ya. Karena orang-orang itu kalau sudah usia sepuh itu sudah dibangunkan oleh malaikat. Ya, sudah dibangunkan oleh malaikat. Bu Maksum ini kalau jam 3 sudah dibangunkan, sudah nggak bisa sehari. Gitu. Kadang-kadang orang yang dibangunkan sampai jindak loh. Ya, gitu. Padahal orang itu sehari dibangun dia. Iya. Ini orang-orang penyenan, mungkin banyak di antara penyenan yang kalau malam itu otomatis bangun. Setelah itu angel banget tuh. Itu artinya diperintahkan kamu sholat tahajud, bukan buat tengok-tengok lah yang apa-apa insya Allah. Makanya di tetangga saya dulu ada orang geger no kampung gara-gara apa? Nyapu jam 3 malam pakai sapu sodo, padahal kan sepi banget itu, suara apa aja mireng, serak gitu. Masa dulu, wah si bang nyapu, kenapa kok si bang nyapu? Timbang nganggur, sholat tahajud nggak pernah. Orang itu kalau tidak pernah sholat tahajud, mau sholat tahajud rekasannya pol. Ya. Makanya panjenengan dilatih, jangan tinggalkan sholat tahajud selama 40 malam. Dipertahankan, jangan sampai ada yang lolos. Nanti kalau sudah 40 malam full melaksanakan, ke 41-nya ketagihan juga. Gitu. Sudah ketagihan itu sudah enteng banget melaksanakannya. Tapi kalau belum begitu, belum.
Makanya ada kata-kata 40 ini banyak Rasulullah menyampaikan. Siapa yang berjamaah ke masjid 40 kali sholat selalu mendapatkan takbiratul ihram imam, artinya selalu gitu, selama 40 sholat, maka dijamin masuk surga. Kenapa? Karena habis itu sudah ketagihan terus, jamaah terus gitu. Hingga ibu dan bapak yang saya hormati, satu, bagaimana agar kita menjadi muslim kafah? Satu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Selalu koreksi diri terus. Apakah sholat saya selama ini sudah diterima? Jawabannya, selama ini masih suka berbuat dosa atau tidak, kan gitu. Karena sholat itu tanhanil fahsya wal munkar. Kalau belum tanhanil fahsya wal munkar, namanya bukan sholat, jengkang, jengking, gitu. Panjenengan siamnya sudah diterima oleh Allah atau belum? Siam Ramadannya? Jawabannya, sudah semakin bertakwa atau tidak, karena target siam adalah bertakwa. Dan seterusnya. Ibu dan bapak, saya kira cukup. Saya jadi kesel banget sudah. Nah, hari ini banyak sekali jadwalnya. Jadi saya sudah janji mau nyeneng ke panjenengan validasi. Masih ada 15 menit. Ini kalau mungkin ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah tidak ada. Enggak ada kan? Ada. Oh. Berkenaan dari pertama materi yang tadi disampaikan di awal, yaitu tentang penyembelihan hewan yang mana tidak setiap penyembelihan hewan kita tahu posisinya, seperti kita beli di pasar dan sebagainya, kan tidak tahu itu baca bismillah atau tidak, itu posisinya bagaimana, yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kabar atau berita bahwa wanita tidak boleh jadi pengurus masjid. Bagaimana dengan pernyataan Matur nuwun? Tentang wanita tidak boleh menjadi pengurus masjid itu sebenarnya gini, wanita tidak boleh menjadi pengurus masjid kalau laki-lakinya masih ada. Kalau laki-laki masih ada yang bisa menjadi pengurus. Kalau laki-lakinya sudah tidak ada, nah silahkan. Jadi apa namanya, al-daruratu tubihul mahdurat. Tidak ada itu secara fisik atau secara kemampuan, Ustaz? Kemampuan. Artinya ada laki-laki tapi tidak mampu, sementara ada wanita yang lebih mampu, itu masuk. Itu semacam kepemimpinannya bagaimana? Ya? Karena kepemimpinannya. Kepemimpinannya karena pengurus itu tentu tidak boleh jadi ketua. Ya. Tidak boleh yang mengatur laki-laki. Wanita itu mengatur laki-laki, itu tidak boleh. Paling bisa jadi bendahara. Kan tidak ada unsur ngaturnya. Atau menjadi anggota bagian apa gitu. Tetapi kalau sudah menjadi takmir masjid bagian idarah misalnya, itu, nah ini mengatur itu. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran Allah berfirman, la tas'al an asya'in in tubdalakum tasuk. Kamu jangan ini wajib, jangan ini kalau dilanggar haram. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang apabila dijawab menyebabkan kamu kesulitan. Contoh, Bapak, Pak, ini sapi ini nyembelihnya bismillah apa betul? Pada tukang yang di pasar. Jawabannya, wah, orang ngerti nih, orang ngerti. Nek kadosi semakin meragukan, itu menyulitkan. Nggak boleh kita bertanya macam itu.
beli arep tuku PT nggak ada takon. Yang nyembelih nganggo bismillah apa ora Bu? Ya nek ora salah sih nganggo ya ora salah. Berarti sudah halal itu. Haram. Iya, tidak boleh. Ya. Jadi panjenengan semuanya harus merasa yakin bahwa semua yang ada di pasar adalah disembelih dengan asma Allah. Tidak usah ditanya. Pertanyaan itu jawabannya bisa nisbi, bisa di tengah-tengah, yaitu nek orang salah nganggu. Biasanya yang nganggu itu sudah apa namanya, sudah menjadikan peragu-ragu. Padahal Rasul katakan tidak mayarin ilamalaya, tinggalkan yang kamu ragu-ragu. Artinya tinggalkan dari ayam itu, kamu ragu-ragu sudah, berarti sudah setengah haram. Kira gitu teman-teman. Ibu-ibu dan bapak, ini ada buku mengelola keuangan rumah tangga Islam, tulisan Dr. Labib Najib Abdullah. Ini buku bagus. Bapak jenengan yang masih suka uang, siapa yang sudah tidak suka uang, nanti kalau dapat kasihkan temannya. Baik. Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Al-Baqarah ayat berapa? Acung. Ya Bapak. Salah. Warsa. Cara salah. Ini kita nggak senang duit. Ya begitu ibu bapak, saya mohon maaf, ini pengajian perdana, mungkin saya banyak salah, banyak keliru. Terima kasih jazakumullah atas doa bapak ibu sekalian. Selama saya sakit sehingga sekarang saya bisa sehat kembali, ini adalah berkat doa bapak dan ibu. Jazakumullah khairan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.